Zarima Mirafsur belum kehabisan akal untuk mendapatkan kembali anaknya Nikita dari tangan Ferry Juan. Kemarin Zarima secara khusus meminta bantuan moral kepada Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kak Seto untuk menjembatani pertemuan antara dirinya dengan Ferry. Intinya Zarima ingin Kak Seto turut andil mempertemukan kembali dirinya dengan Nikita yang kini berada di dalam pengasuhan Ferry Juan. Saya masih tetap berkonsultasi sekarang kepada Kak Seto, berkonsultasi kepada Habib ya, karena kalau saya langsung melaporkan. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Godpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah Mirsa, walaupun di luar dingin dan sedikit mendung, namun saya akan menghangatkan Anda dengan gosip-gosip dan informasi pilihan dari dunia selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan langsung via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan ini rasanya informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Zarima mengadukan Ferry Juan ke Komnas Perlindungan Anak. Betaria Sonata santer dikabarkan menikah siri dengan seorang pengacara ternama. Teku Zaki dan Peggy Melati Sukma diberitakan akan segera menikah. Alena, pelantun tembang-tembang Mandarin untuk kedua kalinya dioperasi tempurung lutut. Angelina Sondah dan Aji Masaid berencana akan menikah di luar negeri. Pemirsa, hingga saat ini perebutan hak asuh anak masih mewarnai perseteruan antara Zarima dengan Ferry Juan. Di satu sisi, Ferry merasa bahwa dirinya paling berhak secara hukum atas hak asuh atas Nikita Khairunisa. Sementara itu, Zarima menganggap bahwa dirinya telah direbut secara paksa anak kandungnya darinya. Nah pemirsa, hingga kini Ferry Juan masih enggan memberikan Nikita kepada Zarima. Maka dari itu pada hari Minggu kemarin Zarima pun menghadap kepada Komnas Perlindungan Anak. Di situ dia bertemu langsung dengan Seto Mulyadi alias Kak Seto selaku ketua Komnas tersebut. Lantas bagaimana hasil pertemuan tersebut Mirsa? Kita saksikan bersama beritanya. Inilah Gospot. Zarima Mirafsur belum kehabisan akal untuk mendapatkan kembali anaknya Nikita dari tangan Ferry Juan. Kemarin Zarima secara khusus meminta bantuan moral kepada Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kak Seto untuk menjembatani pertemuan antara dirinya dengan Ferry. Intinya Zarima ingin Kak Seto turut andil mempertemukan kembali dirinya dengan Nikita yang kini berada di dalam pengasuhan Ferry Juan. Saya masih tetap berkonsultasi sekarang kepada Kak Seto, berkonsultasi kepada Habib ya, karena kalau saya langsung melaporkan Ferry itu bisa aja. Tapi saya sebagai manusia yang masih punya hati saya masih bersih, saya tahu siapa Ferry Juan, saya pernah dekat dengan dia. Saya cuman kasihan aja sama dia gitu loh. Jadi tolonglah ya, karena kasihannya saya ini jangan dimanfaatkan, jangan disalahgunakan lagi oleh saudara Ferry Juan. Kalau orang tua saya sih, keluarga saya udah capek banget sama dia, udah benci banget. Ingin saya bisa memediasi pertemuan antara beliau dengan putrinya Nikita. Dan saya akhirnya mencoba sudah menghubungi Mas Ferry dan mudah-mudahan malam ini juga saya bisa berjumpa dengan Mas Ferry. Kasus perebutan anak antara Zarima dengan Ferry memang sangat rumit. Lihat saja, Ferry punya senjata berupa keputusan pengadilan yang menetapkan hak pengasuhan anak jatuh ke tangannya. Bukan ke tangan ibu kandung Nikita, yakni Zarima. Padahal antara Ferry dan Zarima sendiri belum pernah terikat dalam perkawinan. Zarima juga mempertanyakan keabsahan dari surat kuasa pengasuhan anak yang dipegang oleh Ferry itu. Bagi saya itu cacat hukum ya, karena memang waktu lahirnya dia buat, itu tidak persetujuan saya. Penetapannya juga di Manado. Pokoknya banyak lagi yang cacat-cacat hukum. Bagi saya itu cacat hukum dan tidak bisa dipakai untuk, sebenarnya tidak bisa dikeluarkan surat itu untuk penetapan pengadilan. Iya, saya kira masalahnya bukan masalah pada hak asuhnya saat ini ya, tetapi bagaimanapun juga Mbak Zarima adalah ibu kandung dari Nikita. Kalau memang Nikita ingin berjumpa dengan ibundanya, saya kira juga tidak ada pihak manapun juga yang boleh menghalang-halangi.
Masalahnya Nikita justru lebih dekat kepada Ferry ketimbang ibunya sendiri. Maklum saja selama Zarima menjalani hukuman karena kasus ekstasi, Nikita diasuh oleh Ferry. Sampai-sampai kabarnya Nikita sama sekali tak pernah menyebut nama Zarima selama berada bersama Ferry Juan. Tidak pungkiri memang saudara Ferry Juan pernah biayain kita untuk setahun 2 tahun ya, tapi dalam hal ini dia harus juga bijaksana. Kalau memang hubungan kita udah nggak bisa diteruskan lagi, ya sudah gitu loh. Jadi jangan sampai anak saya disandera. Ya anak kecil namanya juga ya. Anak kecil apa sih yang dia ini? Ya kan jadi dia itu masih apa ya, masih anak kecil emang nggak bisa kita lihat ya dikasih makanan yang enak aja, dikasih mainan aja udah ikut sama orang itu. Jadi kita nggak bisa menilai dari situ ya Mbak ya. Jadi justru saya sangat khawatir dengan keadaan seperti itu. Jadi saya ingin segera cepat-cepat bertemu dengan kita untuk menyelamatkan dia. Iya, jelas, jelas. Kita semua harus menghargai hak anak. Jadi apapun juga alasannya, kalau memang masih menolak dan belum mau, ya kami mohon dengan segala hormat agar Mbak Zarima bisa menerima ini untuk sementara waktu. Ada banyak kasus yang serupa dengan Nikita, yaitu seorang anak yang terjepit di antara pertikaian orang tuanya. Persoalannya, Ferry Juan dan Zarima bukan orang tua Nikita karena belum pernah terikat dalam perkawinan. Menurut Zarima, Ferry bukanlah ayah biologis dari Nikita. Anehnya, Zarima sendiri tak pernah membuka tabir siapa sesungguhnya ayah biologis dari Nikita. Tes DNA aja kalau berani. Kalau Ferry Juan berani, suruh dia tes DNA untuk membuktikan apakah dia bapak kandung atau tidak. Tapi dalam hal ini bukan tidak dikaitkan dengan siapa papa dari ayah kandung Nikita, tapi yang jelas bukannya Ferry Juan. Kalau memang yang paling berhak secara hukum adalah justru ibu kandungnya yang betul-betul melahirkan, ya diupayakan agar anak mulai kembali kepada ibu kandungnya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk tetap berkomunikasi dengan orang yang sangat disayangi karena pernah merawatnya, mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Just as long as you know his slander's mine. Orang tua saling gontok-gontokan, jiwa sang anak pun begitu mudah rapuh. Mirsa, Betharia Sonata mengaku bahwa dirinya sangat bahagia telah menikah siri dengan lelaki pilihannya. Meski demikian, hingga saat ini Beta masih enggan untuk membongkar siapakah identitas dari sang suaminya tersebut. Namun ternyata Mirsa, selidik punya selidik, ternyata pria yang menikahi secara siri penyanyi lagu-lagu melankolis tersebut adalah seorang pengacara terkenal di tanah air. Siapakah dia dan bagaimana juga kebenaran dari berita ini? Kita saksikan bersama liputannya. Pahitnya sebuah perceraian tak menyurutkan niat Betharia Sonata untuk menikah. Usai bercerai dengan Willy Dosan, pelantun lagu melankolis ini diam-diam telah menikah siri. Pernikahan tersebut sudah menjadi rahasia umum, bahkan Beta sendiri yang membeberkannya lewat media. Namun sampai sekarang Beta masih tutup mulut perihal jati diri suaminya. Mengapa mesti ditutup-tutupi jika keduanya sudah saling menerima apa adanya? Apakah sang suami enggan dapur rumah tangganya dilihat banyak orang? Ataukah pria pilihan Beta juga seorang selebritas? Menurut berita yang santer beredar, suami Beta adalah seorang pengacara ternama di tanah air. Apakah benar demikian? Saya hanya sebatas saya kenal dia pengacara, dan saya juga menjalin hubungan pertemanan karena saya pikir mungkin suatu saat saya membutuhkan seorang pengacara, ya siapa tahu, kita manusia, kita harus banyak teman gitu loh. Bang Hendy udah tenang dengan Mbak Uti, Mbak Ute ya, Mbak Uti istrinya, kemudian dengan Erna Libi udah tenang, ya sudah. Saya kepengen mengumumkan, tapi karena saya punya komit dengan dia, jadi nggak mungkin. Sebagai wanita berumur kepala 4 sekaligus seorang ibu yang pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, Beta tentunya tak asal memilih teman hidup. Selain cocok di hati, sang suami juga mampu menjadi figur ayah bagi anak-anaknya. Jika sosok suami itu seperti yang marak diberitakan saat ini, Beta harus punya mental baja, karena jelas pria tersebut secara sah masih berkeluarga. Setelah dicecar banyak pertanyaan, Beta pun sedikit membuka identitas suaminya. Dia pernah punya istri, punya anak 1, dan sudah divorce. Suami saya mempoligami saya nggak akan marah, silakan saya mundur. Kabar miring tersebut bukannya tidak bersumber. Pasti ada pihak-pihak yang setidaknya tahu betul akan riwayat pernikahan siri tersebut. Kalau
Kalau istri tuanya nggak mungkin, nggak mungkin. Saya dekat dengan istri tuanya. Tapi kalau misalkan waktu itu Mbak Yayu, silakan tanya sama Mbak Yayu. Yang pasti saya tidak ada hubungan istimewa dengan Bang Henry. Awak Gospot berusaha mencari titik terang perihal simpati